Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Selamat sore. Kembali lagi di podcast KPP Pratama Banda Lampung 1, yaitu podcast Jejama, Jelajah Pajak Bersama. Di podcast pada sore hari ini, saya kedatangan narasumber yang dari salah satu tim penyuluh KPP juga, yaitu Kak Arvin. Halo Kak Arvin. Halo Kak Tasya, halo kawan pajak. Semoga sehat selalu ya kawan pajak. Kak Arvin, gimana keadaannya Kak Arvin? Alhamdulillah baik Kak Baik ya Tasya. Kak Arvin, Alhamdulillah. Di sore hari ini kita kayaknya materinya agak lumayan sangat ini ya Kak Arvin ya. Sangat luar biasa, keren sih kalau menurut aku. Iya keren ya Kak Keren Tasya ya. ya. Karena ini salah satu profesi yang dari kecil banyak banget anak kecil pengen Bener. jadi seperti itu ya Kak Arvin ya. Benar Kak Tasya. Ya. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang aspek perpajakan dokter ya Kak Arvin ya. Dokter benar. Kalau dulu salah satu cita-cita Tasya itu dokter loh Kak Arvin. Oh iya, Iya, Kak Arvin gimana Kak Arvin? Cita-cita bukan atau hanya sekedar suka sih. suka aja Suka, ya iya. dengan aktivitasnya Dengan ya? aktivitasnya kan dia kan menolong orang ya, Kak Tasya membantu orang. Itu Iya. bagus sih ya. Benar. Tugas salah satu tugas mulia juga ya, Kak Mulia, Arvin. betul, mulia sekali. Betul. Jadi dokter itu. Oke, kalau kita berbicara tentang dokter nih Kak Arvin, di dunia pajak sendiri, apakah dokter itu termasuk dalam salah satu kategori pekerjaan bebas atau dia adalah salah satu pekerjaan yang emang sudah ada ditetapkan sendiri gitu Kak Arvin? Oke Kak Tasya, dan kawan pajak ya kalau untuk dokter dalam peraturan perpajakan itu dihitung atau diklasifikasikan sebagai pekerjaan bebas Kak Tasya. Yang bebas ya. Oke, ada nggak sih Kak Arvin kewajiban apa aja sih seorang dokter itu ketika dia sudah memiliki NPWP itu Kak Arvin ya? Oke. Ataupun dia belum memiliki NPWP tapi status dia adalah sebagai dokter. Baik Kak Tasya, jadi untuk dokter sendiri ya dalam aspek perpajakan itu pertama untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan maka perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP gitu Kak Tasya ya. Kemudian selanjutnya dokter juga perlu melakukan penghitungan sendiri pajaknya dan kemudian melakukan pembayaran dengan kode billing ke bank atau pos tercatat. Kemudian juga adalah melaporkan SPT tahunannya. Seperti itu Kak Tasya, secara singkatnya kewajiban perpajakan dokter adalah seperti itu. Oke, sangat jelas sekali ya. Kawan pajak semuanya, ternyata kalau kita lihat lagi dari kewajiban seorang dokter itu, dia tidak hanya wajib memiliki NPWP ya Kak. Ternyata dia juga harus menghitung, membayarkan, dan melaporkan atas pajak-pajaknya ya Kak. Betul Kak Oke. Tasya. Kalau kita lihat lagi nih Kak Arvin, pajak itu kan pada dasarnya dikenakan atas suatu penghasilan ya Kak Arvin. Betul Kak Tasya. Kalau di dalam perpajakan sendiri, penghasilan seperti apa sih Kak Arvin yang bisa dikategorikan bahwa itu wajib untuk dikenakan pajaknya? Baik Kak Tasya, jadi kalau untuk penghasilan sendiri dalam perpajakan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk konsumsi atau menambah kekayaan dari dalam negeri maupun luar negeri dengan aman dan dalam bentuk apapun gitu Kak Tasya. Oke, berarti tadi udah jelas sekali ya bahwa penghasilan sendiri di dalam undang-undang perpajakan itu adalah salah satunya tambahan kemampuan ekonomis ya Kak Arvin. Bukan, Iya. jadi definisi penghasilan itu bukan hanya gaji ya Kak Arvin ya. Iya. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis itu disebut sebagai penghasilan. Oke Kak Arvin, kita lanjut lagi ke dokternya sendiri nih Kak Arvin. Dokter ini kan banyak ya Kak Arvin. Ada Iya. yang namanya dokter lagi koas. Dia statusnya kan mahasiswa dokter itu ya berarti ya Kak Arvin. Betul. Ada yang namanya dokter praktik, ada juga dokter tamu, ada juga dokter pegawai negeri sipil. Betul. Nah, untuk perpajakannya nih Kak Arvin, apakah itu beda-beda atau semuanya sama Kak Arvin? Oke Kak Tasya, jadi ada di perpajakan itu dikenal dengan dua metode ya kawan pajak, yaitu pencatatan dan pembukuan. Di mana kalau pencatatan itu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yang mana penghasilan netonya didapatkan dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan norma. Syaratnya omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian untuk normanya sendiri, kawan pajak bisa lihat di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak
nomor 17 garis miring PJ 2015, yang mana untuk 10 ibu kota provinsi itu normal untuk dokter itu ada 50%, tapi untuk lebih jelasnya nanti kawan pajak bisa baca sendiri ya di peraturan Dirjen Pajak tadi. Sedangkan kalau untuk pembukuan itu cara mendapatkan penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan gitu jelasnya. Oke, jelas sekali ya kawan pajak. Jadi dilihat lagi bahwa dia ini menggunakan metode apa ya kan, ya pencatatan atau pembukuan. Ketika dia pencatatan berarti bisa dipastikan penghasilan dia di bawah 4,8 miliar ya Kak Arvin ya. Misal nih Kak Arvin, dia ini seorang dokter yang penghasilannya setahun di atas 4,8 miliar. Tetapi dia tidak mau melakukan pembukuan, itu boleh nggak sih Kak Arvin? Itu tidak boleh ya Kak Tasya dan kawan pajak. Jadi kalau penghasilannya sudah di atas 4,8 miliar per tahun, maka harus melakukan pembukuan. Dalam artian catatannya itu harus lengkap, mana yang menjadi pendapatan dan mana-mana yang menjadi biaya. Seperti itu Kak Tasya. Oke, Kak Arvin, misal nih Tasya seorang dokter, tapi Tasya itu direksi di rumah sakit. Untuk perhitungannya seperti apa Kak Arvin, pajaknya Kak Arvin? Nah, jadi seperti ini. Kalau untuk dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja itu dihitung sebagai berikut Kak Tasya. Jadi dasar pengenaan pajaknya yaitu penghasilan kena pajak atau penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Dan penghasilan neto sendiri itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sendiri. Untuk besarnya biaya jabatan sendiri itu adalah 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta setahun. Gitu Kak Tasya. Oke, berarti di sini kalau kita garis bawahi ternyata ketika dokter itu adalah seorang direksi juga di rumah sakit, berarti perlakuannya seperti swasta ya Kak Arvin ya. Iya, DPP-nya itu didapat, dia harus lihat juga ada tidak biaya-biaya yang bisa dikeluarkan ya atau dikurangkan dalam penghasilan netonya. Terus nanti dikurangkan PTKP baru bisa didapatkan yang kita biasa sebut dengan PKP ya Kak Iya, Arvin. betul. Sebagai dasar untuk perhitungan pajaknya. Nah, kalau misalnya Kak Arvin dokter, Tasya seorang dokter. Kalau tadi kan case-nya adalah Tasya seorang dokter, di mana Tasya juga sebagai direksi di suatu perusahaan. Atas penghasilan direksi itu, tadi Kak Arvin sudah menjelaskan dipotong secara seperti karyawan swasta ya atau pegawai swasta. Betul. Kalau misalnya Tasya ternyata juga memiliki usaha tuh Kak Arvin. Atas usaha yang Tasya terima, apakah wajib juga dikenakan pajaknya, Kak Arvin? Oh iya, Kak Tasya. Jadi itu diatur di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang telah terbaru dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 ya. Itu dengan tarif 0,5% dikalikan dengan omset bulanan seperti itu. Dan juga ada misalnya dari penghasilan lainnya seperti bunga, royalti, sewa, keuntungan dari penjualan pengalihan harta. Bisa juga dari sewa harta selain tanah bangunan atau hadiah atau imbalan lain yang diterima dari produsen obat-obatan dan alat kesehatan atas promosi yang dilakukan, atau bunga tabungan, deposito penjualan saham di bursa efek, dividen, sewa tanah bangunan, penghasilan yang diterima atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan hadiah undian. Itu juga ada dikenakan pajak juga ya Kak Tasya. Oh, sangat informatif sekali ya. Kalau misalnya nih Kak Arvin, tadi kan Tasya sudah membahas Tasya adalah seorang direksi di suatu rumah sakit dan Tasya sudah memiliki usaha. Atas pajak-pajaknya ternyata Kak Arvin menjelaskan beda ya cara pemotongannya. Ketika Tasya sebagai direksi di rumah sakit, Tasya dikenakan sebagai tarif ya sebagai pegawai swasta. Ketika Tasya memiliki usaha, Tasya dikenakan juga atas usahanya yaitu peraturan ya atas usahawan ya atau UMKM gitu kan, yaitu PP 23 ya. Nah misalnya Kak Arvin, Tasya adalah seorang PNS. Gimana nih Kak Arvin, atas penghasilan Tasya seorang PNS itu gimana cara perhitungannya Kak Arvin? Oke, jadi misalnya Tasya dokter PNS ya, golongan 3D di Ibu Kota Jakarta. Misalnya punya penghasilan neto sebagai PNS itu sebesar 174 juta setahun, dan penghasilan bruto dari praktik dokternya 137.500.000. Sehingga penghasilan bruto dari praktik dokter dari klinik pribadinya, misalnya ada klinik pribadi sebesar 412.500.000, dan penghasilan lainnya
sebagai narasumber misalnya dalam seminar itu 50 juta setahun. Nah itu kemudian atas penghasilan neto tadi yang diterima sebagai PNS dikenakan tarif PPh pasal 17. Kemudian untuk penghasilan dari praktik dokter dan dari praktik dokter di klinik pribadi itu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan sebagai narasumber dipotong tarif PPh pasal 21 final. Seperti itu kan. Ternyata beda-beda ya Kak. Beda-beda ketika penghasilan itu yang tadi Calvin jelaskan, kalau Tasya subjeknya Tasya sebagai PNS, Tasya dikenakan tarif pasal 17 ya Calvin. Nah kalau misalnya Tasya ternyata penghasilannya yaitu didapatkan dari praktik dokter sendiri itu yang menggunakan norma. Dan tapi kalau misalnya Tasya adalah sebagai narasumber, beda lagi. Dikenai final ya Calvin. Iya betul Tasya. Sangat ini ya Calvin, sangat jelas sekali. Jadi nanti untuk para dokter, kalau misalnya mendapatkan suatu penghasilan, dilihat dulu konteks penghasilannya itu didapatkan seperti apa. Kalau misalnya dia ada penghasilan, dia bekerja sebagai PNS, biasanya sudah langsung dipotong ya tarifnya di perusahaannya kayak ini atau di tempat dia bekerja. Kalau misalnya dia sebagai narasumber, biasanya juga sudah dipotong seharusnya ya tarifnya dipotong langsung, yaitu menggunakan tarif final dari Calvin. Oke, mungkin di sini kalau misalnya Calvin ada simulasi nih, Tasya misalnya, kalau tadi kan udah PNS, sudah juga sebagai karyawan swasta. Kalau misalnya Tasya sebagai dokter dan Tasya juga melakukan yang namanya mendapatkan suatu menanam saham nih Calvin. Tasya menanamkan saham, Tasya dapat dividen nih. Tasya menanamkan saham di rumah sakit dapat dividen. Dividen itu Tasya juga dikenakan pajaknya? Dividen yang diterima oleh orang pribadi menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu Tasya itu dikenakan pajak apabila tidak diinvestasikan kembali gitu. Jadi dia sekarang sifatnya adalah setor sendiri. Kalau sebelumnya itu dividen itu dikenakan pajak final ya, itu langsung dipotong 10%. Namun saat ini untuk pembayaran pajak dividen itu dilihat dulu apakah diinvestasikan kembali atau tidak. Kalau tidak maka dikenakan pajak 10% setor sendiri gitu. Mungkin sangat jelas sekali ya. Kawan pajak semuanya tadi beberapa kasus sudah dijelaskan sama Kak Arvin, tinggal kembali lagi dilihat subjeknya itu mendapatkan penghasilan seperti apa ya Kak Arvin ya. Itu sangat jelas sekali tuh kawan pajak. Mungkin kita cukupkan saja Kak Arvin. Boleh. Ya, karena selain dari tadi perhitungannya, kita juga tahu bahwa kewajiban dari seorang dokter bukan hanya seorang dokter ya, yaitu wajib pajak juga harus menyetorkan dan melaporkan ya Kak Arvin ya. Betul. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja podcast kita mengenai aspek perpajakan dokter. Dan untuk kawan pajak semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut tentang aspek perpajakan kedokteran atau misalnya aspek perpajakan di luar dari dokter, itu bisa langsung menghubungi KPP terdekat ya Kak Arvin. Iya betul. Atau juga bisa langsung bertanya via online, kita banyak, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya email, ada juga WhatsApp online. Itu langsung aja bisa bertanya, tidak hanya seputar KPP terdaftar ya Kak. Seluruh KPP membuka yang namanya layanan konsultasi secara online ataupun offline. Oke, mungkin makasih banyak nih Kak Arvin sebelumnya udah datang di podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih juga Tasya, Pak Pajak semua, terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung saya tutup aja. Kata saya ucapkan banyak terima kasih dan jaga kesehatan selalu ya kawan pajak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.